Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu semua. Jadi di sini Ibu Safia Handayani dan saya Enda Septasari sebagai guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung ya akan bersama dengan Bapak Ibu semua membahas tentang sumber daya yang ada di sekolah kita. Yang kita ketahui di sini dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ya sekolah itu sebagai ekosistem. Ekosistem di dalamnya itu terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik, di mana faktor biotik itu unsur-unsur yang hidup seperti murid ya, kemudian kita sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian orang tua siswa, bahkan dinas terkait dengan pendidikan. Kemudian faktor abiotik itu merupakan unsur-unsur yang tidak hidup. Contohnya seperti finansial ya, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan alam sekitar. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan bahas sedikit tentang pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach. Benar nggak Bu Safi saya bacanya ya? Deficit ya, deficit based approach. Jadi di sini pendekatan berbasis masalah itu kita menganggap apa yang kurang dan yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita fokusnya pada kekurangan. Kekurangan kita apa? Misalkan nih, ketika akan mengadakan sebuah kegiatan perpisahan, kemudian ketika dianggarkan itu perencanaannya sangat besar ya, anggaran yang direncanakan sangat besar. Ketika akan dimintakan membebankan biaya kepada siswa itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena misal waktunya sudah semakin dekat, jadi tidak memungkinkan meminta siswa memberikan sumbangan dengan nominal yang cukup besar. Nah, kemudian alasan yang kedua, misalkan siswa juga harus melunasi biaya-biaya yang lain yang ada di sekolah. Jadi kita pasti berpikir berbasis masalah, aduh nggak mungkin nih, nggak mungkin kita minta sama siswa atau minta sumbangan terus biaya pakai anggaran sekolah, nggak mungkin juga karena anggaran sekolah juga cukup terbatas dan tidak memadai. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah tidak berpikir seperti itu ketika akan melakukan suatu kegiatan? Pernah ya Bapak Ibu? Nah, ketika terjadi seperti itu, seperti yang saya contohkan, apakah kegiatan perpisahan ini akan berjalan atau tidak berjalan? Dilaksanakan atau tidak kira-kira? Gimana Bumi? Oh, jadi jika kita berbasis masalah pasti tidak dilaksanakan ya. Tapi pengen nggak sebenarnya dilaksanakan? Pengen. Nah, kalau pengen gimana caranya? Kita ubah pola pikir kita ya, kita ubah dulu pola pikir kita dengan pendekatan berbasis aset ya. Aset di sini merupakan cara kita menemukan hal-hal yang positif, kita ubah nih jadi kekuatan atau potensi yang dapat menginspirasi kita. Jadi tadi perpisahan anggarannya terlalu besar. Nah, kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Misalkan apa? Asetnya apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mengadakan kegiatan perpisahan ini? Nah, asetnya ada banyak ya. Gimana cara kita menentukannya? Ada caranya. Nah, di sini caranya. Jadi ada aset-aset dalam sebuah komunitas ya, komunitas sekolah kita. Ada 7. Yang pertama dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, dari sinilah kita dapat menentukan aset-aset yang ada untuk kita merancang program yang akan dilaksanakan. Misalnya kalau perpisahan dari aset modal manusia, misalkan apa? Modal manusia sudah jelas ya, itu berarti SDM
kasih Bu Enda atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi seperti yang sudah Ibu Enda sampaikan bahwa pendekatan pertama yaitu melihat dari permasalahan dulu yang ada di sekolah. Kemudian setelah melihat permasalahan kita melakukan pendekatan berbasis aset atau modal yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu program yang ada di sekolah. Nah, ada 7 aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama yaitu modal manusia. Menurut Bu Dian, kira-kira modal manusia ini apa ya Bu? Sebutin aja. Kemampuan sosialisasi, berinteraksi kepada sesama. Terima kasih Bu Dian. Jadi modal betul berinteraksi sama sesama, tapi modal manusia ini termasuk ke dalam komponen biotik hidup. Jadi modal manusia itu ya sumber daya manusia yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, kemudian wahannya, kemudian gurunya, kemudian karyawannya, dan siswa. Siswa juga aset Bapak Ibu. Tanpa mereka kita tidak bisa merancang suatu kegiatan sejelas karena mereka aset utamanya. Penuh. Oke. Kemudian yang kedua modal sosial. Di sini sekolah memiliki interaksi dengan masyarakat sekitar, baik dengan pengurus masjid ataupun dengan ketua lingkungan ataupun RT. Nah itu sebagai modal sosialnya sekolah untuk melakukan suatu kegiatan atau mengembangkan suatu program yang ada. Jadi dengan interaksi antar masyarakat kita bisa berkolaborasi melaksanakan suatu kegiatan atau program tersebut. Ya. Kemudian modal politik. Bu Umi mungkin bisa memberikan tanggapan tentang modal politik. Kira-kira apa Bu? Ya, betul sekali. Kerjasama antar sekolah dengan pihak luar yang sama-sama notabene-nya memiliki politik atau memiliki tujuan di bawah naungan pemerintah. Contohnya Puskesmas. Seperti banyak program-program yang dikolaborasi antara sekolah dan pihak-pihak terkait yang memiliki tujuan yang sama di bawah naungan pemerintah. Di Puskesmas, Poltekkes, kemudian dinas pendidikan dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Kemudian modal agama dan budaya. Nah ini modal dasar sekali dalam suatu sekolah. Jelas sekolah memiliki dasarnya yaitu agama dan budaya. Dan modal tersebut menjadi dasar dalam perancangan kegiatan ataupun program yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu modal fisik. Pak Agus mungkin bisa memberikan tanggapan tentang modal fisik Pak Agus. Modal fisik itu bangunan sekolah, terus Luar biasa ya Pak Agus itu ya. Ya modal fisik sudah dijelaskan yaitu bangunan, fasilitas, kemudian peralatan yang ada di sekolah itu modal fisik ya. Jadi kita manfaatkan modal fisik semaksimal mungkin untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program yang ada di sekolah. Itu menjadi modal dalam atau aset dalam melaksanakan kegiatan atau pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam itu ya yang ada di sekitar sekolah seperti taman. Kalau itu kemudian alam-alam yaitu tumbuh-tumbuhan, mungkin ada hewan juga. Nah itu termasuk modal lingkungan dan alam. Yang terakhir yaitu modal finansial. Wah ini penting sekali ya Bapak Ibu. Saya mau nanya sama Ibu Kepala Sekolah, kira-kira tanggapan tentang modal finansial Ibu? Kalau ya ini masalahnya, makanya nggak dibahas. Modal finansial biasanya kendala kegiatan di sekolah yang pertama ini. Contohnya Bu? Contohnya misalnya kita mengadakan kegiatan tadi yang disebutkan perpisahan, ternyata yang dibutuhkan 2 kali 3 kali lipat dari dana yang sudah dikumpulkan. Biasanya itu yang jadi kendala utama kita. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah Ibu Fitri. Ya, betul Ibu, modal finansial ya itu terkait dengan dana. Nah, modal finansial kita sumbernya biasanya dari satu, apa itu? Siswa. Karena kita swasta, modal finansial kita sumbernya satu siswa. Ya,
Satu aja Pak Pian. Untuk melakukan sebuah kegiatan ya kita butuh sumber daya. Ya, baik. Terima kasih. Pak Pian bilang, jadi mengapa sumber daya atau aset sekolah sangat dibutuhkan, aset sangat dibutuhkan oleh sekolah, karena untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan dari pemetaan dan pemanfaatan sumber daya atau aset modal yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan murid. Berdasarkan filosofi KHD, ya nanti bisa dicari ya, bahwa sumber daya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi ya, untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran maupun kegiatan, maka kita memerlukan pengelolaan pemanfaatan sumber daya sekolah atau aset sekolah. Yang kedua, pemimpin pembelajaran. Jadi di sini dengan melaksanakan pembelajaran, guru itu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berupaya mengelola dan memanfaatkan sumber daya di sekolah dalam pembelajaran atau kegiatan. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pastinya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka tujuannya utama yaitu mewujudkan siswa yang memiliki akhlak yang baik, berketuhanan yang maha esa, bergotong royong dan sebagainya, yang tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian membantu dalam budaya positif sekolah. Yang berikutnya membantu dalam memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu untuk mengembangkan karakter siswa. Yang berikutnya yaitu peningkatan kualitas proses pembelajaran. Jadi sumber daya manusianya itu digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Seperti kepala sekolah itu kan sangat berperan dalam coaching supervisi akademik. Yang terakhir yaitu pastinya mengembangkan program sekolah, mengembangkan kegiatan atau program sekolah yang seperti yang disebutkan oleh Pak Surya. Itulah tujuan dari pemanfaatan atau pemetaan sumber daya sekolah. Baik Bapak Ibu, saya dan Bu Enda telah mencapai pada akhir pemberian pemahaman terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Enda. Selamat Bu Enda. Oke, baik Bapak Ibu, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami? Tidak? Tidak ada ya? Oke, baik, next. Ya, jadi dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi, kira-kira di pikiran Bapak dan Ibu sekalian, apa saja aset-aset yang dapat dimanfaatkan di sekolah kita, ya, di SMP Al-Azhar 1 ini? Kira-kira asetnya apa saja? Ibu Selvi nanti akan membagikan sticky note, ya, silakan dituliskan aset yang menurut Bapak Ibu dapat kita manfaatkan bersama. Kemudian silakan Bapak Ibu tempelkan ke depan, ya, di papan tulis aset-aset yang menurut Bapak Ibu bisa kita manfaatkan atau bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Jadi setelah mendapatkan sedikit pemaparan mengenai tentang aset sekolah, diharapkan
gunakan untuk pengembangan sekolah kita bersama. Jangan susah-susah. Silakan, boleh bagus. Jangan sama Pak. Tua. Baik. Selanjutnya Kalau boleh. saya sama Pak tadi, Terima kalau saya kasih. bilang saya nggak boleh. Kayaknya Budian banyak aset. Tidak apa-apa Bu Selvi. Memang kita harus memanfaatkan aset yang ada. Saya guru PPG Pak, harus lebih kreatif. Oh iya, itu betul. Semangat ya, Budia. Kami menunggu inspirasi dari Budia. Ya, harapannya aset-aset ini bisa digunakan di semester 2 ya Bu Ena sebagai implementasinya ya. Jadi dimohon untuk menambahkan ide atau gagasannya yang Oh, kurang. nanti Pak, nanti. Tapi nanti jadi ini Pak, pusat game online. Luar biasa ya Pak Agus ya. Nanti Pak Tunggal semakin betah sepertinya di lab ya. Gak apa-apa, nanti kita buat kejuaraan Mobile Legends ya Pak. Jadi yang terlupakan karena di atas terus ya. Dia lah kayak dulu. Sudah semua Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas inspirasinya ini ya. Baik, kita akan membahas bersama ya. Saya minta tolong dibacakan oleh salah satu Bapak atau Ibu guru atas inspirasi teman-teman semua. Asetnya siapa yang mau atau pilih Umi ya, Umi silakan Umi. Umi ini suaranya sangat merdu ya. Apa semuanya? Oke, aset yang pertama ada lapangan futsal. Lapangan futsal dapat digunakan untuk lomba antar sekolah sebagai ajang promosi. Yang kedua yaitu ada aset fisik berupa lapangan dan kolam. Yang ketiga yaitu juga aset fisik berupa kolam dan taman kecil depan ruang. Dan yang keempat ada aset pohon atau biotik tadi yang hidup, yaitu ada dimanfaatkan untuk pembelajaran IPA secara real. Yang kelima, peningkatan mutu dan kantin sekolah sehingga memberikan manfaat lebih untuk sekolah. Dan yang keenam, modal agama dan budaya sebagai identitas sebagai SMP Al-Azhar 1. Yang kedua, modal lingkungan alam sebagai sarana penunjang pembelajaran dan sarana pengembang potensi anak. Yang ketujuh yaitu aset agama. Dengan aset agama kita dapat mengembangkan program tahfiz sebagai media promosi sekolah, dan juga ada aset politik dengan cara menjalin kerjasama dengan sekolah lain sehingga dapat saling memberikan bantuan dana. Dan yang kedelapan yaitu ada halaman dan area kolam dikembangkan menjadi spot bermain dan belajar untuk siswa, dan juga adanya green school. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ide atau gagasannya untuk pemetaan aset-aset apa saja yang ada di SMP Al-Azhar 1. Semoga pemetaan ini dapat kita implementasikan untuk untuk di semester yang akan datang. Baik, saya rasa saya dan Bu Enda cukup sekian. Kita ketemu lagi di musyawarah guru bersama dengan materi yang lebih menarik
ditawarkan kepada saya atau Bu Ena untuk dikembangkan dan dimusyawarahkan bersama. Kami tutup musyawarah guru bersama pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.